Harapkan masih semangat ya. Ini materi berikutnya tentang sistem pemungutan pajak nih. Jadi sistem pemungutan pajak itu ada 3 jenisnya. Yang pertama ada self-assessment system, yang kedua ada official assessment system, yang ketiga withholding assessment system. Jadi kalau self-assessment system itu tiga-tiganya, ingat ya, tiga-tiganya ini diterapkan di Indonesia. Jadi sistem pemungutan pajak self-assessment system ini artinya wajib pajaknya yang aktif. Wajib pajak cenderung aktif, artinya mulai dari daftar, sampai dengan menghitung, sampai dengan membayar, sampai dengan melaporkan SPT kalau dia sudah bayar pajak. Itu dilakukan oleh si wajib pajak. Ini diterapkan di mana? Ini diterapkan pada pajak penghasilan. Ingat, jadi pajak penghasilan ini sistem yang diterapkan adalah self-assessment system. Artinya wajib pajak yang cenderung aktif. Yang kedua, official assessment system. Official assessment system ini artinya sistem pemungutan fiskuslah yang cenderung aktif. Artinya wajib pajak hanya menerima tagihan pajak dari pemungut pajak setempat. Misal nih, ini diterapkan di pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang terakhir ada sistem pemungutan pajak withholding assessment system. Jadi withholding assessment system ini adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi pihak ketigalah yang berperan di sini. Misal nih, kalian tadi yang berbelanja di supermarket, yang bayar pajak itu siapa coba? Yang bayar pajak itu kita, tapi kita tidak membayarkannya secara langsung, tapi kita titipkan kepada PKP atau supermarket yang tempat kita belanjakan tadi agar kegiatan administrasi dapat dilanjutkan oleh PKP. PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Jadi tidak semua toko-toko memiliki hak untuk memungut pajak pertambahan nilai. Hanya PKP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diizinkan untuk memungut pajak pertambahan nilai. Jadi wajar kalau misalnya kalian berbelanja di supermarket itu berbeda dengan di warung. Jadi kalau di warung ya kita bayar sejumlah barang yang kita dapatkan. Sementara kalau kita belanja di supermarket atau minimarket akan ditambah dengan pajak pertambahan nilai 10% yang sebenarnya itu bukan untuk minimarket atau supermarket tersebut, tapi itu akan dibantu oleh mereka untuk disetorkan kepada negara. Begitu Kak. Kemudian materi berikutnya adalah jenis-jenis pajak. Nah, jadi jenis pajak ini digolongkan menjadi 3 golongan besar. Yang pertama ada pajak berdasarkan golongan. Nah, golongan ini ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, kalau pajak langsung ini artinya pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dipungut secara berulang. Maksudnya. Jadi kalau pajak langsung ini contohnya ada pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan. Pajak langsung ini langsung ditanggung oleh si wajib pajaknya. Misal nih pada saat seseorang mempunyai gajinya itu dipotong pajak, artinya yang menanggung itu siapa? Ya si wajib pajak tadi yang menerima gaji. Inilah yang disebut dengan golongan langsung. Kemudian yang kedua ada pajak tidak langsung. Jadi ini terjadi karena peristiwa tertentu. Misal pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Inilah yang terjadi pada pajak pertambahan nilai. Artinya secara tidak langsung si konsumen itu membayar pajak tapi melewati pihak ketiga. Oke, paham? Untuk yang pertama jenis pajak berdasarkan golongan, yang kedua jenis pajak berdasarkan sifatnya. Jadi jenis pajak berdasarkan sifatnya itu ada pajak subjektif dan ada pajak objektif. Nah, pajak berdasarkan subjektif artinya pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Mengapa? Karena yang diperhatikan adalah subjeknya. Misal tadi Hastin lagi ya, Ibu minjem nama Hastin lagi ya. Jadi Hastin tadi awalnya dia masih single nih. Kalau single artinya dia membayar pajak dengan PTKP 54 juta per tahun. Tapi kalau misalnya 1 tahun kemudian tiba-tiba dia menikah, nah maka PTKP-nya nggak jadi 54 juta lagi, tapi bertambah 4,5 juta sehingga jumlahnya menjadi 58.500.000 rupiah. Nah kemudian apabila dia menikah, kemudian dia punya anak dan maksimal 3 anak, maka dia akan diberikan potongan lagi atau pengurangan dari pajak yang ia bayar. Itulah mengapa pajak
PPh disebut dengan pajak subjektif, artinya memperhatikan kondisi atau keadaan si wajib pajak. Kemudian ada lagi pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya. Jadi tidak semata-mata subjek, dia memperhatikan objek. Nah, contohnya tadi Tabila. Tabila berbelanja nih di minimarket atau supermarket tertentu. Kemudian si Tabila mendapatkan struk harga, padahal usia anak Tabila jelas masih di bawah usia hukumnya, di bawah 17 tahun. Tapi tetap yang diperhatikan adalah objeknya, bukan si Tabilanya yang masih di bawah umur 17 tahun. Nah, yang diperhatikan adalah objek barang yang dibeli. Barang tersebut kena pajak karena belanja di PKP. Kemudian ada lagi pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Jadi pajak berdasarkan lembaga pemungutnya ini dibagi menjadi dua lagi ya. Ada pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat ini artinya sumber untuk APBN atau anggaran pendapatan belanja negara, terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan lain sebagainya. Kemudian ada pajak daerah, daerah tingkat 1 atau provinsi, kemudian daerah tingkat 2 kabupaten atau kota. Jadi untuk daerah tingkat 1 ini misalnya Sumatera Selatan nih mengut pajaknya itu untuk APBD ya, untuk APBD. Kemudian contoh-contohnya adalah barang kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi pajak daerah tingkat 2 kabupaten atau kota. Contohnya yang dipungut oleh kabupaten atau kota adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pemanfaatan air bawah tanah, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian pajak parkir dan lain bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan lain sebagainya.